Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa M2TV dan pendengar setia radio Mujahidin Media Dakwah Anda dimanapun Anda berada di hari ini, insyaallah hari ini di program Membangun Kalbar kita akan membahas bersama Ketua Pesat Kalbar, ya, yang mana kita ketahui hari ini dan sampai 2024 akan adanya situasi pemilu, ya, yang mana hal ini juga penting bagi kita untuk mengatasi yang mana namanya hoak atau informasi-informasi palsu. Nah, kenapa hari ini kita menghadirkan insyaallah bersama narasumber dan saya pribadi Darson, insyaallah bersama nanti ada teman bersama Ukti Eri, ya, dan bersama narasumber kita Kak Yuni. Dan insyaallah hari ini hingga pukul 11 siang nanti kita akan membahas terkait hoak bersama Ketua Pesat Kalbar. Dan untuk selanjutnya Kak Eri gimana, atau Kak Yuni? Baik, ya terima kasih Ahi Darson, ya Masya Allah. Ikhwafillah rahimakumullah, pendengar setia Mujahidin FM dan juga pemirsa M2TV dimanapun berada. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ahi Darson atau Ahi Ocon, ya, boleh dipanggil gitu ya? Boleh, kira-kira Ocon ya? juga boleh. Iya, di Membangun Kalbar kali ini sangat berbeda. Biasanya kan si hostnya atau penyiar itu cuma satu aja. Kalau ini kayaknya diserang ya, Mbak Yun, nggak apa-apa ya kita serang ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap, Masya Allah. Dan tadi Ahi Ocon sudah nge-spill nih pesat. Iya. Benar nggak Ahi? Betul. Itu kayak cuma apa sih yang pesat itu ya? Apa pesat itu ya? Makanya kita hadirkan di sini ada Mbak Yuniarni selaku Ketua Pesat Kalimantan Barat. Tetapi sebelum kita mengupas-ngupas apa itu pesat, kita boleh ya perdengarkan lantunan yang indah dulu mungkin, ya. Ada murotal, ya, insya Allah ada murotal yang akan diputarkan dulu nih. Sebentar ya Kak Yuni, ya. Jadi kita sabar dulu, Kak Yuni bisa simpan energinya dulu, ya. Kita perdengarkan yang indah berikut ini. Tetap stay tune di M2TV dan Mujahidin FM Media Dakwah Anda. Villa M2TV dan Mujahidin FM Media Dakwah Anda. Kita kembali lagi di program Pesat, maksudnya di program Membangun Kalbar bersama Pesat Kalbar. Insyaallah sampai salah program. Nah, ya Villa, di siang hari ini insyaallah kita sudah bersama dua host dan bersama pemateri, ya, di siang hari ini. Insyaallah kita sudah menghadirkan narasumbernya, Kak Eri, ya. Dan bagaimana pagi hari ini sampai siang, kita nunggu sampai siang untuk menyambut Kak Yuni. Betul ya Yuni? Insyaallah ya, kita akan membahas tentang hoak atau gimana, apa sih Pesat Kalbar, apa sih pesat ini, apa yang bisa dibangun untuk Kalbar ini, dan bagaimana Indonesia perlu pesat dak itu kan. Nah, atau Kalbar ya ini Kak Yuni, ya. Nah, ini kita langsung saja Kak Yuni atau Kak Eri untuk bagaimana kita untuk apa membahas ini, ya? Ini untuk kita tanya-tanya Oh. menanya. Perlu pentingnya. Iya, betul juga nih Ahi Ocon atau Ahi Darson, ya nih, Kofillah. Alhamdulillah, ini belum siang kayaknya Ahi. Ini masih belum, pagi. Ya? Pagi ya? Masih pagi, belum saatnya makan siang. Sabar iya. ya. Nggak sabar. Dan Kofillah Membangun Kalbar, ya. Barang Pesat Kalbar, dan di sini sudah kita hadirkan ini ketuanya langsung, ya. Ketua Pesat. Tapi pesat ini apa sih Kak Yun? Kalau boleh di-sharing ke kita, ke pendengar, terus juga ke penonton setia M2TV, mungkin boleh dijelasin nih pesat, karena itu masih asing. Ya. Silakan Kak. Terima kasih Mbak Eri dan Mbak Darson, ya, kesempatan yang diberikannya.
pertama-tama saya ingin menyapa dulu pada Iwapilah semua. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Jadi saya Yuni, kebetulan hari ini diberi amanah untuk menjadi Ketua Pesat Kalimantan Barat. Tentunya yang ditanyakan tadi, apa itu pesat-pesat ini, apa ya barang baru? Ya, ini memang barang baru, maka kemudian kami sangat berterima kasih sekali bisa duduk di sini, bisa berbagi cerita, berbagi informasi terkait apa itu pesat. Jadi pesat itu kepanjangan dari Paguyuban Ekosistem Informasi Sehat. Nah, dari namanya saja berbau-bau informasi sehat ini ya, tentu yang kita bicarakan adalah informasi-informasi yang sehat. Baik. Pesat sendiri ini adalah sebuah program yang dibentuk oleh Mafindo. Oke. Mungkin pernah dengar ya? Yap. Nama Mafindo ini adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, di mana Mafindo ini sudah sekitar 6 tahun yang lalu berdiri, sudah tersebar hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi begitu. Kemudian Mafindo ini fokus untuk persoalan anti hoax dan peningkatan literasi media, literasi digital. Maka kemudian dibentuklah pesat ini sebagai sebuah program untuk menunjang, menyebarluaskan berita-berita yang baik di seluruh pelosok negeri kita. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan lagi adalah tujuan dari pesat tadi. Kenapa sih harus sampai dibuat sendiri-sendiri begitu? Kenapa tidak ada Mafindo, kok ada pesat lagi begitu? Nah, selama ini Mafindo itu terbentuk itu atas dasar kota gitu ya, wilayah itu kota, sininya per kota. Jadi bukan misalnya ini Mafindo Kalimantan Barat, bukan, tapi itu adalah Mafindo Pontianak. Jadi itu berbasis kota-kota gitu. Nah, di pesat sendiri itu adalah cakupannya lebih luas. Jadi programnya itu sama dengan Mafindo, tapi cakupannya untuk se-Kalimantan Barat, begitu. Nah, ada lagi? itu sementara untuk programnya. Nanti akan kita ceritakan program-program apa terkait Mafindo dan pesat ini. Gimana, Kak? Terus kalau kita ngomongin pesat, orang-orang dalam pesat itu orang-orang yang dipilih dari golongan apa aja sih? Maksudnya apakah dia harus ada struktur atau enggak background yang dari hukum kah, dari lembaga manakah gitu, atau gimana deh Kak Yuni? Ya, kalau orang yang bergabung di pesat sendiri itu dari seluruh kalangan. Kita maunya seluruh ya, namanya informasi sehat itu adalah informasi yang dibutuhkan seluruh orang, seluruh segmen. Nah, maka kemudian ya Mafindo, saya kembali lagi, saya akan selalu menyebut antara Mafindo dan pesat. Ya, selama ini Mafindo telah melakukan berbagai edukasi dengan berbagai segmen. Mau dari segmen yang diskriminasi, yang segmen yang kelompok-kelompok minoritas sampai semua kalangan. Kita pernah mengadakan untuk teman-teman di lansia gitu, dengan program tular nalarnya. Kemudian kita akan menyentuh banyak, kemudian mengedukasi kepada pelajar-pelajar dengan akademi kebangsaannya. Nah, kemudian kita kemarin barusan juga melaksanakan edukasi itu kepada teman-teman tuli. Maka semua segmen akan kita akan masuki sampai pada teman-teman yang ada di lapas. Walaupun mereka pernah melakukan kesalahan, tapi mereka juga berhak untuk mendapat informasi sehat. Maka kemudian saya menganggap bahwa pesat ini sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk di Pontianak. Jadi ini harus dikembangkan seluas-luasnya di 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan. Dan kalau dilihat nih Kak, mungkin dikarenakan kita ini sudah masuk ke dalam zaman yang digitalisasi banget lah ya. Mungkin juga ke depannya kita nggak tahu ya, Hyocon ya, apakah teknologi kita di depan itu kayak di film-film yang tinggal pencet-pencet gitu aja kali ya, tanpa gadget, mungkin ya. Dan itu apakah ada pengaruhnya nih Kak terkait dengan digitalisasi sekarang untuk pesat sendiri? Apakah mainnya hanya lewat teknologi digital atau bagaimana? Atau memang tadi kan Kakak bilang ada turun ke lapangan. Nah, kalau dari sektor digitalisasinya sendiri itu masuk juga nggak pesat?
pesat itu masuk di kalangan semua ya. Iya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan nanti kan informasi-informasi sehat. Apalagi menjelang pemilu. Yes. Luar biasa, ini akan politisasi SARA dan segala macam itu akan luar biasa akan menjamur mungkin. Iya ya. Nah, maka kemudian kita akan masuk lewat pintu yang hari ini teman-teman kan rata-rata kalau udah celek mata bangun tidur aja udah yang di Setuju. Iya kan Setuju. Kemudian kita harus masuk dalam segmen itu. Bukan cuci muka dulu ya. Iya. Bukan, malah lupa kan orang Allahu Akbar malah lihat HP. Dalinya apa kok lihat HP? Lihat jam, Mak. Iya, alasan utama ya. Alasannya. Mata kan melihat hal-hal yang Iya, lainnya ya. betul. Nah, maka kemudian penting bagi kiranya kita itu melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang kompeten di ya, digital. di bidang ini. Jadi kita memang merangkul teman-teman, berkolaborasi. Jadi semua ini kita harus bersama-sama untuk menjadi agen perubahan itu. Benar. Kita semuanya nih pasti tahu ya, pengen berubah, tapi tidak semua kita mau melakukan perubahan itu. Iya, kan, benar. begitu. Maka kemudian kalau kita nih Iwafila ya, yang punya semangat atau punya kesadaran ingin melakukan perubahan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mewah, barang mewah itu bagi dia. Karena tidak semua orang mau melakukan perubahan. Maunya ada perubahan, tapi dia tidak mau ikut andil dalam perubahan itu. Iya. Betah di zona aman. Nah, ikut arus proses ya, tapi tidak ikut perubahan. Iya betul. Itu kalau kita sendiri kan karena kita awak media ya, betul. Kan ya. Jadi itu harus melek yang namanya perubahan. Benar. Harus kita mau melangkah. Daripada kita tergerus sama zaman ya, begitu juga mungkin adanya pesat ini juga nih. Dan banyak hal yang mungkin akan disampaikan oleh Kak Yuni, karena saya juga udah nyimpan beberapa pertanyaan nih Kak Yun ya. Saya juga ada nih. Oh, saya juga. Baiklah, mungkin kita jeda sebentar dulu boleh ya Kak Yun ya, karena ada beberapa informasi yang disampaikan, ataukah ada jeda pariwara ya kalau di radio nih Kak Villa. Baik, tetap stay tune di TV dakwah Anda dan juga di media dakwah Anda Mujahidin FM. Masih membangun Kalbar di siang hari ini, insyaallah masih bersama saya Ocon dan juga Thierry bersama Kak Yuni ya. Insyaallah sampai pukul 11 nanti kita akan membahas terkait pesat Kalbar ini. Nah, Kak Yuni, ini tadi kan kita ngomong mau ada pertanyaan tentang Kak Yuni. Tadi sudah disampaikan pesat itu apa kan? Saya pun lupa nih, pesat ialah paguyuban ekosistem informasi sehat. Nah, itu dia Iwafila. Dan itu tadi bahwa ini adalah untuk informasi sehat ya. Nah, Kak Yuni mungkin untuk Kak, jadi ada pertanyaan lagi. Kok saya sih akhirnya dilemparkan ke saya ya. Saya mau nanya juga nih, apa Kak selesai belum gitu kan? Saya dulu aja deh Oke, boleh. Karena ini loh Kak, dari tadi kan kita ngomong pesat ini dan itu gitu kan. Terus sebenarnya yang melatar belakangnya terbentuknya pesat, terus peranannya nanti itu seperti apa sih Kak? Boleh mungkin dijelaskan sedikit? Ini kaitannya sebenarnya udah ada Mavindo ya. Tadi katanya Mavindo ini adalah induk dari pesat sendiri. Ini kan salah satu program Mavindo. Kenapa Mavindo harus membentuk pesat lagi? Ini di latar belakangnya di tahun 2022 itu tercatat kasus hoax yang masuk dilaporkan itu sekitar 6.074 kasus. Luar biasa. Kemudian mampu diklarifikasi, mampu dicek lagi kebenarannya, ini salah, ini benar, sekitar 5.700 sekian. Itu angka yang sungguh luar biasa. Dan bisa dibayangkan dalam 1 tahun itu teman-teman yang bekerja untuk memverifikasi itu betapa repotnya. Waduh, berarti yang 5.000 itu yang hoaxnya maksudnya ya? Saya pikir 5.000 yang ini yang benernya atau enggak gitu. Ternyata itu yang hoaxnya. Informasi palsunya. Ini ya, insyaallah ya. Maka kemudian
teman-teman pusat kan tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Nah, Ya. dalam bayangan kami ini, Pesat Kalimantan Barat kalau dia mampu membuat sebuah fact checker sendiri gitu ya, artinya tidak perlu kita harus sampai ke Jakarta dulu emang verifikasi ini hoax atau bukan, ini hoax bukan, seperti itu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa saya pikir. Nah, maka kemudian kita akan kita buat pelatihan yang membuat teman-teman itu punya skill yang luar biasa, yang mampu mengecek apa berita ini palsu atau tidak, ini hoax atau tidak. Iya benar. Iya, Penting tuh. Itu program itu akan kami jalankan ke depannya. Itu salah satu program besar. Itu juga di latar belakang yang pertama. Yang kedua, itu tujuan dari lahirnya pesat ini adalah melihat dari angka literasi digital. Baik. Itu adalah sebuah kayak indeks untuk mengetahui kemampuan masyarakat kita ini dalam literasi digital. Kemampuan dia memahami berita, mengkantar termakan atau tidak isu terhadap suatu berita. Itu Kalimantan Barat ini luar biasa di tahun sekarang ini 2022 yang kemarin itu indeks literasi digitalnya tertinggi menyamai Yogyakarta itu 3,64 kalau tidak salah. Itu angka yang luar biasa termasuk setinggi seluruh Indonesia. Maka kemudian Kalimantan Barat ini ditunjuk untuk salah satu untuk menelurkan atau melahirkan pesat itu sendiri. Harapannya apa? Kalau kita tahu apa korelasi antara tingginya angka literasi digital dengan kehidupan kita sehari-hari ataupun menanggapi isu hoax ini, tentu ada. Semakin tinggi literasi indeks literasi digital itu menandakan bahwa kemampuan masyarakat kita dalam mengolah atau menganalisa sebuah informasi itu luar biasa. Tapi kemudian teman-teman jangan berbanding juga ya dengan hoaxnya dulu gitu. Indeks ini akan bertahan selama apa jika kita tidak melakukan perawatannya seperti ya. Kalau kita tidak merawatnya dengan baik, maka kita perlu apa? Perlu pesat dan semua teman-teman di sini. Kalau semua semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang peduli, tidak menyebarkan ataupun tidak termakan isu hoax seperti ini, insya Allah kerukunan, kedamaian itu pasti akan tercipta. Dan pemilu kita di tahun 2024 itu akan berjalan damai. Itu harapannya ya. Betul. Dan kalau yang ini kan pesat Kalbar nih Kak, berarti ini kan sekarang tunggu dulu, kita belum bahas ya. Lahirnya kapan sih? Udah lahir atau belum lahir ya? Iya. Pesat ini udah lahir belum lahir ya? Kapan lahir? Pesat ini yang terbentuk ini baru yang ke-6 ya. Oke. Kalimantan Barat ini adalah pesat yang ke-6. Sebelumnya itu ada di Aceh dan di Kalimantan Timur. Kita kemarin itu baru melakukan deklarasi di bulan Ramadan tanggal 7 April. Baik. Nah, sekarang di bulan Mei ya. Iya, bulan Mei. Jadi memang dalam 1 bulan ini kita masih sibuk untuk kolaborasi. Insya Allah ke depannya bulan-bulan berikutnya kita sudah susun rencana untuk roadshow se-Kalimantan Barat. Ini kayaknya yang terdekat dulu ya. Mungkin di Kubu Raya atau nggak ke Mempawah mungkin ya. Atau mau yang jauh dulu Kak di Putus Sibau gitu ya. Langsung ke Sambas. kita petakan gitu ya. Iya, betul. Kita akan sama-sama berkolaborasi dengan semua pihak untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukasi. Iya, termasuklah medianya Mujahidin juga ya Kak ya. Ada TV sama radio Mujahidin juga kita ikut berkolaborasi nih Wafila, supaya apa yang menjadi tujuan pesat juga bisa tercapai. Karena kan namanya kolaborasi tuh biar tujuannya tuh tercapai dengan bantuan semuanya gitu. Bagi kita kalau media nih. Iya, betul. Jadi betul sangat kalau kita di media ini juga harus tahu juga yang mana informasi yang palsu, yang mana informasi yang harus kita sampaikan kan. Nah, jadi berarti ini loh Pak, maksudnya kita kan punya program yang memang program dari setiap media itu menyampaikan informasi.
kita tuh takut-takut juga Kak. Iya. Jadi harus memfilter benar-benar mana sih sumber informasi yang benar. Nah, Benar. mungkin bisa ceritain dikit nggak Kak? Iya. Sebenarnya yang memfilter Betul. informasi itu di sini atau di Jakarta atau di pusat atau di mana Atau tuh? ada aplikasi atau Ada aplikasi. Iya, Wah, ada. udah ngomong ke aplikasi ini. Agak dalam ya kayaknya ya. Kayak mana sih? Iya. Iya, karena pengen tahu nih sebenarnya kerjanya tuh kayak gimana ya gitu. Kalau aku kita bisa mau tahu dia. ngomong filter itu seperti apa aja sih gitu. Apakah kita butuh saringan, Apa tuh tepung perlu- gitu ya? Ada perlu tim IT di sini. Atau kita perlu ngumpulin tim-tim IT-nya atau kita undang pesat-pesat yang lain ya anggotanya gitu. Gimana nih Kak? Iya, iya. Memfilter beritanya ya? Ini yang saya tunggu-tunggu. Oke, akhirnya muncul juga ya, alhamdulillah. Jadi selama ini bagaimana cara kerja nih Mavindo untuk mengecek berita-berita bohong itu? Mm-mm. Kita punya aplikasi. Oke. Jelas, kita juga punya itu namanya Tune Black Hawk. Jadi di situ Yeah. kita ada web namanya Tune Black Hawk, kita bisa klik aja di situ. Apa-apa gitu kan, ini termasuk berita bohong atau tidak, itu keluar itu nanti teman-teman timnya di sana di pusat. Nah ini pertanyaan tadi, di sini atau di sana? Di pusat. Nah sementara hari ini baru Masih di pusat. Maka itu cita-cita kami. Oke. Kita ingin orang-orang pusat itu ada yang bisa mengajarkan di sini untuk melahirkan, mengajarkan pada kita, nggak usah jauh-jauh amat gitu ya. Nah seperti Ya. itu. Jadi kemudian bukan hanya website itu, Tune Black Hawk itu, kita juga punya namanya Kalimasada. Kalimasada itu kita kalau WA itu cukup pakai WA aja, WA ke nomor itu. Oke. Nah, ke nomor itu kita WA, kasih kata kunci, itu akan dijawab. Oh ini palsu atau tidak? Ini kata Wah. Nah, semudah itu sebenarnya. Semudah itu ya. Cuman ya teman-teman kita nggak punya kesadaran, kata kalau bahasa Pontianak tak kuasa. Itu tak kuasa. Akhirnya dari tak kuasa ini akhirnya nggak tahu, tidak memfilter, tidak memverifikasi lagi, main teruskan aja berita itu. Iya, benar itu atau yang bohong. terjadi. Nah efeknya tentu banyak. Betul, Kalau betul. itu ternyata tidak benar, banyak yang dirugikan. Oke. Seperti Ini itu. sih. Cuman memang seperti itulah ini ya, karena masyarakat awam ini sukanya tuh membagi informasi, Iya. tapi tidak suka untuk melihat dulu Iya. yang entah ini palsu atau tidaknya, dan itu memang harus disosialisasikan ya. Itu Sangat kemarin juga penting sempat tuh. ini loh ya Kak Ion ya. Ini kayaknya masuk ke fenomena FOMO ya. Iya. Jadi kalau FOMO ini kan orang yang memang dia rajin banget di media sosial, Betul. dia tuh nggak mau ketinggalan berita. Istilahnya Iya. FOMO, fear of missing out. Jadi Persis, ya. benar itu tuh makin tinggi kita kayak makin tinggi kita ngelihat medsos tuh makin dia yang aduh aku nggak mau ketinggalan nih. Itu juga kayaknya ngaruh ya Bisa jadi sama yang penyebaran atau yang dia pengen cepat Biar- nge-share. biar informasi ini dia dulu yang nyampe gitu. Nah, kan. itu orang-orang seperti itu ya harus menjadi target utama itu. Wah, udah. Nah, target Sasaran nih, sasarannya. Agen perubahan kita. Wah, betul Kalau banget. orang-orang seperti itu Betul. kita latih, kemudian yang Betul. share-nya menjadi hal-hal positif, jadi konten-konten negatif yang tersebar banyak lalu kemudian akan banjir menjadi konten-konten positif. Itu mantap, Wih. mantap. saya nih. yakin itu akan semakin membuat kesadaran masyarakat kita menjadi tinggi. Oke. Benar. Berarti penting juga kalau kita mengait menarik yang bersuku konten itu. Oh, iya, itu apalagi. Benar. Itu kreatif banget tuh orang-orang yang suka bikin konten itu Ya. ya. Lalu Kak, untuk program kedepannya ya, maksudnya program ke depan yang program di awal banget ini, tadi kan Kakak bilang kolaborasi antara beberapa ini. Untuk turun ke lapangannya belum mungkin ya Kak ya? Atau masih? Iya, kita akan namanya kita kan juga tidak bekerja sendiri ya. Betul. Jadi kita ini dengan tim pusat juga harus matching begitu. Nanti akan ada jadwal-jadwalnya. Jadi insya Allah sekarang ini kita memang masih membangun dulu nih. Oke. Membangun Ya. kerjasama Betul, dulu betul. dengan pemangku kepentingan lokal ya. Mau dari Pemda, mau dari segala macam. Jadi kita harus semua elemen harus kita Betul. libatkan. Iya, kan Jadi baru nanti- sebulan ya ini ya. Ya, Setahun. ini baru sebulan nih. Insya Allah kan pusat akan Insya Allah. terus. Ya. Cuman memang kerja keras kita nanti untuk menyongsong pemilu 2024 itu pasti banyak orang yang sengaja menciptakan ini ya. Nah, untuk iya. kepentingan Betul. itu. Maka kemudian kita memang harus lebih gencar lagi nih untuk memaksimalkan bahwa masyarakat kita itu sudah harus peduli ya, harus benar-benar selektif, jangan sampai menjadi korban hoax gitu kan, Ya. apalagi menjadi pelaku hoax itu yang Aduh, luar biasa. jangan sampai lah ya
Jadi seperti yang dikatakan bahwa kita nih pengennya kan menjadi generasi penerus ya, generasi bukan generasi penerus perusak ya tentunya betul. ya. Nah, tapi kebanyakan kita ini menjadi generasi penikmat. Nah, Betul. begitu ya, menikmati. Ya udahlah gitu. Ya udahlah, ya udah lanjut aja. Yang penting Itu. Jadi sampai kapan kita menikmati itu kan? Benar. Nah, makanya kita harus melakukan perubahan itu. Maka kita harus jadi salah satu bagian agen itu. Betul. Siap, Darson? siap. Asik. Langsung ya, kita langsung siap ya. Karena kita juga suka lihat-lihat media-media lain kan, yang informasi-informasi entah ini palsu atau benar itu kan. Kalau kita sebagai awam lah ya, ini entah benar ke tidak nih gitu kan. Iya, Gimana betul. caranya ini gitu kan. Penting tuh nah ini untuk sosialisasi ke masyarakat kan terkait gimana sih kita mau programnya ya, Iya, kita gimana, program. apakah Bisa jelaskan informasi ini kita ke pesat ya nanti kan gimana nih seperti itu kan. Kalau seperti itu kan berarti bolehlah kita gabung ke pesat gitu. Kami sangat membuka pintu Iya. lebar-lebarnya ya. Dan ngomongin yang bolehlah gabung ke pesat, sebenarnya apakah terbuka untuk umum ya Iya. kayak maksudnya ada pembukaan gitu kan, lowongan. Ya nama relawan boleh sebanyak-banyaknya Boleh. ya dengan syarat ya bahwa dia punya misi yang sama dengan kita. Iya, ingin siap menyebarkan- menjadi agen perubahan Iya, ya. menyampaikan informasi baik. Oke lah, ini sudah ada penunjuk waktu ya kayaknya ya. Baiklah Ibu Mila, kita jeda lagi ya. Dan nanti kita akan ke sesi ini ya, closing statement. Tapi sedikit ada informasi terkait program-program tadi ya Kak Yun. Karena tadi saya dengar Kak Yun akan menyampaikan program. Iya, gitu. ini ditunggu nih, program. Dan stay tune terus di media dakwah Anda. Masih program membangun Kalbar. Alhamdulillah tidak terasa sudah hampir akhir waktu kita untuk bersama Kak Yuni, di mana Ketua Pesat Kalbar. Dan insyaallah kita dengarkan lagi selanjutnya statement closing ya. Jadi itu apakah masih tadi dengarnya ada Program. Iya, program yang dibahas tadi program nih, yang Kak. mau disampaikan kepada Ibu Betul. Mila. Nah, ini saya pun juga harus dengar. Oh, benar. Betul. Nah, gimana? Program dari pesatnya ya mungkin ya. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama itu programnya adalah membuat pelatihan pengecekan fakta tentunya ya. Nah, ini selama ini kita lakukan ada yang namanya kelas kebal hoax. Tapi nanti kita akan meningkat ya. Jadi kelas kebal hoax ini yang tingkat advance. Jadi lebih mahir lagi. Jadi di situ kita akan buat pelatihan khusus Oke. buat teman-teman yang yang punya bakat IT dan segala macam, atau yang tidak punya pun kalau pengen belajar itu akan kita terima. Kita buka selebar-lebarnya, asal punya kemauan pasti ada jalan. Seperti itu kan. Maka kemudian kita akan latih mereka-mereka itu bagaimana cara mengecek fakta dengan baik dan benar. Sehingga itu kita semakin banyak orang-orang yang mampu melakukan punya kemahiran untuk mengecek ini fakta atau bukan, yaitu setidaknya bisa membantu ya. Inilah kontribusi kita buat negara begitu ya. Betul. Untuk menjadi amal jariah kita lah buat ya pemirsa TV Mujahidin semuanya. Jadi kita harus melakukan perubahan itu dari hal-hal yang kecil. Ya, jadi semua kita bisa melakukan hal baik itu. Jadi tetaplah berbuat baik, lakukan apa yang kita bisa. Siapapun kita, kalau kita anak pelajar itu juga bisa. Apalagi pelajar sekarang dekat sekali dengan IT ya. Iya, Jangan sampai kita menjadi pelaku malah gitu ya. Kita harus menjadi agen perubahan itu. Jadi kalau emak-emak gitu yang kita lihat gitu kan lagi sibuk dia dengan grup arisannya atau tahliah itu benar atau tidak, kita ingatkan dengan cara yang ahsan tentunya begitu ya. Terus ya banyaklah entah teman-teman sebaya kita segala macam itu bisa kita lakukan. Mari kita bersama-sama perangi hoax karena ini sangat merugikan ya, bukan hanya untuk orang lain tapi untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara kita. Betul. Mungkin
bukan hanya itu sebenarnya ya. Ini hal-hal ya ini pun sebenarnya rangkaian dari kerja-kerja pesat ini. Duduk di sini melakukan kolaborasi dan segala macam, mau melakukan podcast nanti ya. Kita tunggu dan kita memang menunggu itu. Insya Allah bukan hanya saya, di belakang saya itu banyak sekali relawan-relawan ya, Masya Allah, yang hebat-hebat, yang semuanya punya visi dan misi yang sama untuk kebaikan, menebar informasi yang sehat ke seluruh Kalimantan Barat pada khususnya dan untuk Indonesia tercinta kita pada Masya Allah. Ini hanya bermodalkan handphone saja sebenarnya Kak. Karena memang sebenarnya slogan yang dulu pernah saya bawa itu adalah saring dulu informasi sebelum di-sharing. Dan hati-hati sama jempol kita sebenarnya. Sekarang udah nggak pakai jempol, pakai telunjuk gini-gini juga. Berarti kalau dulu kalau kita nggak tahu kan namanya tahan jempol, berarti tahan telunjuk ya. Tahan telunjuk gitu. Rupanya 5 ya, Masya Allah. Gitu deh. Alhamdulillah alamin ya. Ini sudah sekitar 60 menit adanya nih. Nggak kerasa ya, Kak Yun ya. Kurang rasanya ya. Kurang. Mau lagi? Boleh ya. Insya Allah siap. Insya Allah. Karena kan kita juga sudah dapat informasi lah beberapa dari ini terkait pesan ini ya. Betul. Nanti yang lengkapnya akan kita kupas juga di podcast. Insya Allah. Nantikan saja di podcastnya yang insya Allah akan hadir di YouTube-nya radio sama YouTube TV juga ya, Yochan ya. Oke. Terima kasih banyak nih Kak Yun. Sudah menyempatkan di waktu yang sibuknya di sini ya. Kami juga mengundang nih jadi relawan pesat. Siapa saja ya yang mau ya. Semua ditodong untuk berbuat baik. Betul. Insyaallah. Dan sudah tak terasa ya, sudah hampir sudah akhir. Sudah jam 11 lebih kayaknya ya. Tinggal jam dulu. Iya, sedikit lagi. Dan terima kasih Kak Yuni sama-sama sudah menyampaikan terkait pesat ini apa itu kan, dan ternyata tujuannya sangat baik gua bilang. Dan untuk bermanfaat sekali kalau untuk kita pribadi atau siapapun ya kan, apalagi masyarakat yang tidak tahu hal itu. Nah, kita berbagi informasi terkait informasi baik, informasi yang fakta, yang mana informasi palsu itu bisa kita atasi dengan bersama pesat ini, atau tadi Mafindo ya disampaikan tadi. Insya Allah kita bersama jadi apa mikrongjan ya. Jadi insya Allah jadi mungkin ini hal yang baik harus kita sampaikan. Insya Allah gimana dengan berkolaborasi insya Allah kita bisa. Dan salam untuk teman-teman pesat juga ya Kak Yun ya. Oke, akhir kata saya Eri dan juga Ocon pamit undur diri ya Iko Villa. Semoga bisa mendapat pelajaran, mendapatkan hikmahnya dari apa yang kita sampaikan. Dan Ocon mau menutup atau saya nutup atau Kak Yun yang menutup? Nah, sebelum kita tutup media dakwah Anda saat ini ada di YouTube yaitu M2 TV Pontianak. Silakan ikuti channel YouTube-nya. Jangan lupa subscribe juga. Subscribe-nya, like, comment, share ya. Media YouTube-nya M2 TV, dan di radio www.mujahidinfm.com itu di streaming kita. Baik, wafilah kita akhiri di M2 TV dan Mujahidin FM, media dakwah Anda. Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إما شاكرا وإما كفورا